Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Multimakmur Lemindo Tbk, dengan kode saham PIPA. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Multimakmur Lemindo Tbk berdiri pada tahun 2005. Awalnya fokus pada produksi dan perdagangan lem pipa. Namun, seiring dengan perkembangan bisnis yang cukup pesat, pada tahun 2012, perusahaan mulai beralih fokus menjadi produsen dan distributor pipa PVC serta produk turunannya. Pabrik produksi perusahaan berlokasi di Tangerang, Banten, dengan kapasitas produksi sekitar 300 ton. Produk yang dihasilkan beragam, di antaranya pipa PVC, fitting PVC, ember cor dan ember bening, talang air, lem pipa PVC, lem kayu, produk bahan bangunan lainnya. Produk-produk ini tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga atau retail, tetapi juga untuk berbagai sektor, seperti properti, manufaktur, agrikultur, proyek-proyek besar seperti infrastruktur jalan tol di Jawa dan Sumatera. Artinya, bisnis pipa terkait langsung dengan pembangunan nasional sehingga permintaan produk bisa sejalan dengan pertumbuhan sektor properti dan infrastruktur. Anak perusahaan. Perlu kita ketahui, pipa tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga memiliki beberapa entitas anak, semua masih di bidang perdagangan besar maupun eceran. 1. PT Indombangun Nusantara, lokasi Tangerang, tahun komersial 2022, total aset Rp249 miliar, kepemilikan 99,96%. 2. PT Kedaung Indah Sarana, lokasi Tangerang, tahun komersial 2022, total aset Rp179 miliar, kepemilikan 99,96%. 3. PT Modern Citra Sarana, lokasi Tangerang, tahun komersial 2022, total aset Rp176 miliar, kepemilikan 99,96%. Dengan adanya anak perusahaan ini, pipa memperluas distribusi dan memperkuat jaringan pemasaran produk bahan bangunan di Indonesia. Struktur pemegang saham. Mari kita lihat struktur kepemilikan saham pipa per Q2 2025. Masyarakat non-warkat 1,8 miliar lembar atau 52,55%. Junaidi 1,00 miliar lembar, 30,2%. Hendrik Saputra 250 juta lembar, 7,3%. Nanang Saputra 250 juta lembar, 7,3%. Susiana Liv 125 juta lembar, 3,65%. Menariknya, porsi masyarakat cukup besar, yaitu lebih dari 52%, sehingga free float cukup tinggi. Ini menjadikan saham pipa relatif liquid untuk ditransaksikan. Kinerja laporan keuangan. Income Statement TTM. Pendapatan Rp28 miliar, laba kotor Rp11 miliar, EBITDA Rp5 miliar, laba bersih Rp2 miliar. Dari sini, kita bisa lihat margin keuntungan tidak terlalu tinggi, tapi perusahaan masih mencetak laba positif. Balance sheet Q2 2025. Kas Rp11 miliar, total aset Rp172 miliar, total liabilitas Rp25 miliar, ekuitas Rp142 miliar, utang jangka panjang Rp3 miliar, utang jangka pendek Rp14 miliar, total utang Rp17 miliar. Net debt Rp6 miliar, artinya struktur permodalan perusahaan cukup sehat. Debt to equity ratio hanya 0,11%. Statement cash flow TTM. Cash from operation Rp10 miliar, cash from investing minus Rp11 miliar, cash from financing Rp1 miliar, capital expenditure minus Rp8 miliar, free cash flow Rp2 miliar. Artinya, perusahaan tetap menghasilkan arus cash positif dari operasional meskipun banyak digunakan untuk investasi dan belanja modal. Valuasi pasar. Market cap Rp332 miliar, EV Rp338 miliar, jumlah saham beredar Rp3,43 miliar,
free float 52,57%. Valuasi relatif kecil dibanding emiten besar, tapi free float-nya yang cukup membuatnya aktif diperdagangkan. Profitabilitas, gross margin 18,78%, operating margin 6,71%, net profit margin 2,36%. Margin tipis tapi stabil, laba bersih memang kecil dibanding pendatapan sehingga valuasi jadi tinggi. Pertumbuhan, revenue growth year on year, positif 6,17%. Gross profit growth year on year, minus 39,39%. Net income growth year on year, positif 106,2%. Menarik, meski gross profit turun signifikan, laba bersih justru naik lebih dari 100%. Ini bisa jadi karena efisiensi biaya atau penurunan beban lain. Dividen. Untuk saat ini, Pipa belum membagikan dividen sejak IPO. Semua laba menggunakan untuk ekspansi dan investasi. Rasio valuasi. PER TTM 1,56,58 kali. PER annualized 414,11 kali. PBV 2,26 kali. PS rasio 12,08 kali. EV/EBITDA 57,0 kali. Kalau dibandingkan median IHSG PER 8,82 kali, jelas saham ini sangat mahal secara valuasi. Artinya, harga saham sudah mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang tinggi. Solvabilitas, current ratio 3,21, sangat liquid. Quick ratio 0,82, cukup sehat. DER 0,11, rendah. Altman Z-score 8,00, resiko bangkrut sangat kecil. Secara keuangan, Pipa cukup aman dari sisi hutang dan solvabilitas. Efektivitas manajemen. ROA 1,23%, ROE 1,44%, ROCE 1,67%, aset turnover 0,16%, inventory turnover 0,34%. Angka ini menunjukkan efektivitas manajemen masih rendah, perputaran aset lambat, dan perusahaan menyimpan persediaan barang terlalu lama. Terlihat dari days inventory 1,27 hari, lebih dari 3 tahun. Kesimpulan, kalau kita rangkum, berikut adalah poin penting dari Pipa. Kelebihan, bisnis bahan bangunan dan infrastruktur selalu relevan dengan pembangunan nasional. Free float besar, likuiditas saham tinggi, struktur modal sehat, DER rendah, laba bersih tumbuh 100% year on year. Kekurangan, valuasi sangat mahal, PER lebih dari 150 kali, margin laba tipis, efektivitas manajemen rendah, inventory turnover lambat, belum ada dividen. Jadi, PT Multimakmur Lemindo Tbk atau Pipa adalah perusahaan dengan prospek di sektor konstruksi dan bahan bangunan. Namun harga sahamnya saat ini sudah sangat tinggi jika dibandingkan dengan kinerja keuangan. Untuk investor jangka panjang, saham ini lebih cocok dipantau dulu, menunggu kinerja laba meningkat lebih konsisten agar valuasinya bisa lebih masuk akal. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual, tapi hanya analisa edukasi untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisa saham berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan!